Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Balen dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian Ahad pagi BCM Balen yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian Ahad pagi. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian, jamaah kajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita masih melanjutkan topik yang kita bahas yang berkaitan dengan sholawatu tatawwu, salat sunnah sebagaimana yang ada di dalam HPT Jilid 1 putusan Sidoarjo tahun 1968. Kita sekarang insyaallah akan membahas tentang kaifiyah atau tata cara salat sunnah. Di dalam HPT kita, kalau kita lihat ada beberapa kaifiyah, tata cara dalam kita melakukan salat sunnah. Yang pertama, tatahhar lihadil masnunat tuhuraka lil faraid. Tatahhar, bersucilah. Tapi di terjemahnya itu dimaknai berwudulah. Lihadil masnunat, untuk salat sunnah itu tuhuraka lil faraid, sebagaimana untuk salat fardu. Padahal tatahhar itu bersuci itu tidak hanya apa? Tidak hanya wudu, yaitu bersuci dari hadatsain itu. Anil hadatsain, dari dua hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu dengan mandi, kalau hadas kecil dengan wudu. Yang kedua, suci dari an-najasah atau bersuci dari najis. Tapi sama tarjih ketika menjelaskan tuntunan ini, tatahhar, seharusnya bersucilah engkau, tapi dimaknai berwudulah engkau. Kenapa itu? Ini salah atau bagaimana? Jadi kalau ditarjih dibilang, kalau diterjemahkan di dalam HPT kita, tatahhar itu berwudulah, itu karena melihat pada toharoh yang paling sering kita lakukan ketika apa? Salat. Di hadis Abu Hurairah, contohnya ya, ketika ditanya apa itu hadas, mal hadas, Abu Hurairah itu cuma menjawab yang pertama berkaitan dengan kentut. Ada dua versi kentut, kentut yang berbunyi dan kentut yang apa? Berbau. Jenengan dua-duanya ya, juga berbunyi dan berbau. Oh gitu Pak. Kalau yang tidak berbunyi malah berbau ya. Nah, padahal hadas itu kan luas itu, tidak hanya hubungannya dengan kentut. Abu Hurairah itu melihat pada hadas yang umum terjadi ketika seseorang apa? Salat. Sehingga jawabannya ya fokus pada masalah apa? Kentut. Ada dua versi kentut tadi, kentut berbunyi dan kentut tidak berbunyi atau berbau. Nah, di dalam HPT kita, toharoh itu kan bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Hadas itu ada dua, besar sama kecil.
Tapi yang di sini diterjemahnya dikatakan hanya berkaitan dengan wudhu. Karena wudhu itu, gimana Mbak jawabannya? Gimana Bu? Karena wudhu itu yang umum kita lakukan ketika kita mau apa? Sholat. Kalau mandi itu kan jarang ya. Jarang. Tapi yang di sini yang dimaksud mandi wajib. Mandi nggak wajib saja atau nggak mandi besar. Mandi nggak wajib atau nggak besar saja kan nggak kita lakukan. Mandi nggak besar itu kan contohnya yang kepalanya tidak disiram. Apakah tiap kita sholat melakukan? Tidak gitu. Tapi kalau wudhu secara umum kita lakukan, meskipun beberapa sholat itu boleh dilakukan dengan satu wudhu. Tapi yang umum kita lakukan kan tiap kita sholat apa? Wudhu. Sehingga tarjih itu ketika menerjemahkan itu dipilih toharoh yang umum kita lakukan, yaitu apa? Wudhu. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Ali ibn Abi Thalib. Nabi bersabda, miftahus sholati at-tahur. Kunci sholat itu bersuci. Kunci sholat itu apa? Bersuci. Jadi kalau orang mau sholat, yang ia lakukan ya bersuci. Bersuci dari hadas kecil dan besar, kemudian dari najis tapi yang paling sering bersuci dari hadas kecil, yaitu apa? Wudhu. Itu kunci sholat. Kalau miftahul jannah apa? La ilaha illallah. Itu pujian dulu ya. Kalau miftahun nar, kunci neraka apa? Apa Dik kunci neraka? Judi online. Saya cari-cari kunci neraka itu nggak ketemu Pak ya. Nggak bisa kunci. Jadi kan kalau mau nyari silakan, tapi kalau ketemu nggak usah dikasih tahu ke saya gitu. Karena saya nggak ingin tahu apa kuncinya. Cukup kunci apa? Surga. Dan di hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Umar, Nabi bersabda, la tuqbalu sholatun bi ghairi tahur. Sholat itu tidak diterima tanpa bersuci. Berarti sholat sunnah itu syaratnya sama dengan sholat wajib. Ya di antara syarat-syarat sholat itu kan at-taharah, bersuci, anil hadatsain, dari dua hadas kecil dan besar, wan najasah, dan najis. Meskipun sholat sunnah tetap apa? Berlaku syarat, yaitu berkaitan dengan taharah. Meskipun itu sholat apa? Sunnah. Tapi kalau misalnya sujud sahwi, wajib taharah atau enggak? Sujud sahwi. Kalau jenengan batal atau punya hadas sujud sahwi, boleh atau enggak? Kalau sujud syukri, sujud syukur, apakah disyaratkan suci? Sujud tilawah, sujud yang kita lakukan ketika kita melewati ayat sajdah, apakah harus suci? Ya, berarti kan ada 3 sujud. Yang pertama sujud sahwi, yang kedua sujud syukur, yang ketiga sujud tilawah. Sujud sahwi maka disyaratkan tohar, bersuci. Kenapa? Karena sujud sahwi itu rangkaian dari sholat. Rangkaian dari sholat. Kalau sholat dianjurkan bersuci, maka sujud sahwi juga dianjurkan apa? Bersuci. Sujud sahwi itu kalau dalam mazhab Syafi'i masuk sunnah apa? Yaitu apa yang kita lakukan untuk ketika kita meninggalkan sunnah apa? Sunnah abad. Sunnah abad. Sunnah abad itu sunnah yang ketika kita tinggalkan dianjurkan untuk sujud apa? Sahwi gitu. Sehingga sujud sahwi, karena sujud sahwi itu bagian dari sholat, maka ketika kita melakukannya syaratnya harus dalam keadaan apa? Suci.
Kalau sujud tilawah dan syukur itu khilaf. Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mensyaratkan harus bersuci, ada yang tidak. Tapi bapak-bapaknya itu, kalau jenengan paling sering melihat orang melakukan sujud syukur itu pada saat apa, Pak? Langsung. Itu pemainnya wudhu dulu atau enggak itu? Atau ketika masuk lapangan wudhu dulu gitu, sehingga enggak pernah kita saksikan mereka apa? Wudhu. Nah, sujud syukur itu khilaf, tapi kalau ditarjih tidak disyaratkan berwudu. Kalau sujud tilawah, sujud yang kita lakukan ketika mendengar atau membaca ayat sajdah, apakah harus bersuci? Tidak. Tapi sebagian ada yang mensyaratkan ya bersuci. Kenapa? Baca Quran. Tapi sekarang boleh atau tidak orang hadis baca Quran? Hadis kecil loh, bukan hadis besar. Lah itu kan juga khilaf, Jun. Tapi kalau jumhur ulama apa? Tidak harus, kok jumhur ulama? Kalau tarjih tidak harus bersuci. Sebagaimana kita baca Quran juga tidak harus bersuci atau berwudu, tapi dianjurkan sebagai etika atau adab yaitu dengan berwudu. Itu ya. Jadi kalau sujud sahwi harus, sujud syukur sama tilawah itu khilaf. Tapi kalau di pandangan tarjih tidak dianjurkan untuk dalam keadaan apa? Bersuci. Yang kedua, wasolliha fil bait, dan sholatlah kamu sholat sunnah itu di rumah. Kenapa kok sholat sunnah itu anjurannya di rumah? Ya karena kalau kita lihat dalam hadisnya ya, biar setannya pergi. Nabi bersabda, sholatul mar'i fi baitihi afdalu min sholatihi fi masjidi hada illal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu atau sholat seseorang di rumahnya itu lebih baik daripada sholatnya di masjidku ini, kecuali sholat yang wajib. Atau dalam hadis yang lebih populer Nabi bersabda, afdalus sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik sholat itu sholatnya seorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Jadi kalau sholat sunnah itu anjurannya di rumah. Tapi kalau sholat wajib di masjid. Itu ya, berarti sholat sunnah itu lebih baik dikerjakan di rumah. Kenapa demikian? Alasannya apa Pak, Bu? Kenapa kok tidak di masjid yang lebih baik? Nah, biar tidak sepi seperti kuburan. Sepi yang pamrih. Oh gitu. Nah taklilnya itu sebenarnya, taklil itu alasannya. Di hadis Abdullah bin Umar itu Rasulullah bersabda, ij'alu fi buyutikum min sholatikum. Jadikanlah rumahmu untuk tempat sholat. Wala tattakhiduha kuburo. Jangan engkau menjadikannya sebagai kuburan. Berarti ini taklil alasannya. Kalau kita bicara kuburan atau mendengar kuburan itu identik dengan tempat yang apa? Sunyi, sepi. Terus yang kedua menakutkan. Menakutkan itu kan apa Pak? banyak setan ya, banyak jin. Nah, di dalam hadis ini berarti Rasulullah memberikan taklil. Kalau rumah itu tidak pernah digunakan untuk sholat, itu sebagaimana apa? Kuburan. Kuburan yang pertama identik dengan tempat yang cukup sepi, jarang dikunjungi oleh orang. Tapi kalau rumah nggak dibuat sholat, kan tetap ramai itu Pak Bu ya. Nah, kalau bapaknya ada suami, ada anak itu,
Anaknya mesti masih kecilnya pasti ramai Pak ya. Tetap ada tetangga yang datang atau bertamu atau bermain. Kan nggak sepi tuh ya. Tapi maksudnya bagaimana? Maksudnya sepi secara spiritual, kosong dari nilai-nilai religiositas. Itu rumah yang tidak pernah digunakan untuk apa? Sholat. Sepi karena tidak pernah dikunjungi oleh malaikat. Yang kedua, angker kuburan itu. Ya Pak, ya Bu. Nah, rumah kalau tidak digunakan untuk sholat dan juga tidak pernah dibacakan Al-Quran atau dipakai untuk ngaji atau baca Quran, itu sama dengan apa? Sama dengan kuburan. Sama dengan apa? Kuburan. Kuburan itu kan bukan tempat sholat, bukan tempat untuk baca Al-Quran. Meskipun sekarang berbalik Pak ya. Yasin itu niatnya dihadiahkan kepada orang yang mati atau baca Quran sebagai ibadah Pak? Dihadiahkan nih. Tapi sebenarnya kuburan itu kan bukan untuk baca Quran, juga bukan untuk salat. Di beberapa tempat kan ada itu salat mayit atau salat apa Pak yang di kuburan? Memang dalam mazhab Syafi'i itu kalau satu zaman itu disunahkan salat mayit. Salat mayit ya. Kalau satu apa? Zaman. Atau ada yang mengatakan tidak satu zaman kecuali Nabi. Kalau satu zaman itu karena min ahli fardiha. Karena dia yang berkewajiban, termasuk orang yang berkewajiban apa? Mensolati. Misalnya ada orang yang meninggal di zaman sekarang. Meskipun jauh, saya ziarah ketika di sana dianjurkan untuk apa? Sholat alal kubri, sholat di atas kuburan. Di situ khilaf. Tapi yang jelas nanti kita bisa kaji secara topik tersendiri Pak. Yang jelas kalau kita lihat di hadis tadi, kuburan itu kan rumah itu tidak boleh dijadikan apa? Kuburan. Berarti kuburan itu bukan tempat sholat, karena ini dihubungkan dengan apa? Kesunahan sholat sunnah itu dilakukan di rumah, itu intinya ya. Nah kalau kuburan itu kan identik dengan angker itu. Kenapa angker? Ya banyak rohnya, roh yang sudah meninggal. Tapi itu tidak jadi hantu Pak. Itu dijawab sama HPT itu. Betulkah ada ruh yang bergentayangan kemudian jadi hantu Pak? Itu pernah ditanyakan itu. Dengan googling di fatwa tarjih seputar ruh gentayangan apa malih sing berkaitan dengan saben malam Jumat. Tapi sudah nggak populer Pak sekarang kan ya. Oh gitu, sudah di-wafeng. Dulu tiap hari kan diputar ya. Sekarang wis kesel dewe. Kesel dewe. Hah? Nah itu kan dawuhnya kitab Pak, nggak ada hadis secara apa? Khusus di lagunya itu kan. Oke. Berarti intinya tadi berarti kenapa kok di rumah yang pertama biar rahmat itu datang, biar rumahnya itu tidak sepi, maksudnya sepi secara spiritual, tidak ditempati jin atau setan. Kalau baca Quran kan jelas salah satu surat yang fadilahnya itu bisa ngusir setan itu surat apa? Bukan jin Pak. Surat apa? Al-Baqarah itu. Itu bisa digunakan untuk ngusir setan dari rumah.
Tidak perlu disawuri uyah, Pak. Kan termasuk di Riyadhus Shalihin, Pak, hadis Abu Hurairah ya, yang ditugaskan Nabi untuk menjaga zakat itu kan. Zakatnya dicolongi oleh setan, ya. Tuyul zakat itu. Tiap hari kan berkurang. Ya. Sampai Abu Hurairah itu nggak tahu gimana ini cara ngusirnya. Ternyata setan itu yang mendatangi dan ngasih tahu Abu Hurairah sendiri ada ayat yang bisa digunakan untuk mengusir aku ya. Itu apa? Ayat kursi gitu. Sama Abu Hurairah dibacakan ayat itu. Ternyata apa? Kalau bahasa kita itu mungkin beras zakatnya itu ternyata sudah enggak hilang lagi kan ya. Sehingga ketika diceritakan Rasulullah, Saduqa wa huwa kadzub. Dia itu pendusta, namanya setan apa? Pendusta, tapi ada sisi kebenarannya. Ketika mengajarkan surat apa? Enggak, surat Al-Baqarah yaitu ayatnya ayat kursi itu. Itu salah satu ayat untuk memproteksi rumah kita dari gangguan tuyul macam-macam, Pak ya. Tapi sebagian orang ya itu dikasih raja, Pak, atau ada Quran yang kecil itu apa? Istanbul namanya. Yang kecil itu saya punya tuh segini cuma berapa senti itu? Berapa mili ya? Itu dibuat jimat itu. Barang siji di rumah, Pak, jimat. Dibuat jimat ditaruh di celengan itu biar enggak dicolong gundul. Tapi itu enggak ada ajarannya ya. Ajarannya ya kalau ingin memproteksi rumah kita dari setan yaitu sering dibacakan surah Al-Baqarah. Itu yang berkaitan dengan keutamaan sholat sunnah di rumah. Wala mani'a fi ghairihi. Tapi bukan berarti sholat sunnah itu harus di rumah. Kan tadi tidak diwajib ya. Tidak sampai apa? Wajib. Dan kebanyakan orang itu kalau sholat sunnah itu kan di masjid. Ya kan, iya atau enggak, Pak Bu? Kenapa kok di masjid? Nah, itu. Ya. Melihat kondisi ya. Tapi tetap yang lebih baik di rumah ya. Kalau di masjid, kenapa kok di rumah baik? Ya di salah satu alasannya al-bu'du aniriya, yaitu terhindar dari apa? Sifat riya, enggak ada yang memuji. Yang kedua, ada nilai edukasinya, Pak Bu. Nilai edukasinya apa? Anak itu akan melihat orang tuanya ngasih contoh, punya kebiasaan sholat di rumah. Tapi kalau orang setiap hari sholat di masjid, anaknya itu nggak tahu kalau bapaknya pernah sholat di rumah. Makanya tadi Nabi mengatakan sebaik-baik sholat itu di rumah kecuali sholat wajib. Kecuali sholat apa? Wajib. Terus yang berikutnya, illa ma khassasahu asyari'u minha, kecuali syariat itu mengkhususkan tempat sholat tersebut. Ada beberapa sholat memang tidak dilakukan di rumah. Tahiyatul masjid itu lebih baik di masjid atau di rumah, Dik? Tahiyatul masjid harus di masjid, nggak ada tahiyatul bait. Tahiyat apa? Untuk rumah. Ada hadisnya, Pak, itu. Idza dakhala ahadukumul baita fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Apabila seorang di antara kamu masuk masjid, masuk rumah, janganlah ia duduk sampai sholat 2 rakaat. Tapi sama Imam Asy-Syaukani dimasukkan dalam hadis-hadis maudhu, yaitu palsu. Dalam kitabnya yaitu
Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadis Al-Maudhu'ah. Kumpulan-kumpulan hadis apa? Maudhu' atau palsu. Itu palsu. Yang sahih kan idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli apa? Rak'atain. Kalau seorang di antara kamu masuk masjid janganlah duduk sampai salat 2 rakaat. Sehingga tahiyatul masjid ya di masjid, bukan di rumah. Rumah makan. Kalau ada musolanya ya, kalau ada masjidnya. Kalau Idul Fitri itu Idul Adha lebih baik di mana? Di lapangan. Sokro itu tanah apa? Tanah lapang. Berarti keutamaan tadi dikecualikan jika sholat itu ditentukan oleh syariat. Oleh apa? Syariat. Kalau sholat gerhana itu lebih baik di rumah atau di masjid? Di masjid. Kenapa di masjid, Pak? Ya, nanti lebih baik jamaah atau sendirian? Nah itu. Lebih baik jamaah. Oh gitu, Pak. Ya, kan bisa tuh, Pak. Dengan imam anak loro. Hei bocahku ya. Hei istriku dan anakku kan itu. Wa yajuzu ala rahilah fis safari ainama tawajjahat. Dan ini ya, pelaksanaan sholat sunnah itu boleh di atas kendaraan, tapi syaratnya itu fis safar. Ketika apa? Bepergian. Ngikuti arah kendaraan. Jadi kalau sholat sunnah itu fleksibel pelaksanaannya. Kenapa? Karena an-naflu ashalu minal fardi. Ini kaidah ya. Yang sunnah itu lebih mudah daripada yang wajib. Atau an-naflu awsa'u minal fardi. Yang sunnah itu lebih longgar daripada yang wajib. Atau yang berikutnya, an-naflu aktsaru minal fardi. Yang sunnah itu lebih banyak daripada yang wajib. Sehingga pelaksanaan sholat sunnah itu ada kemudahan. Ya, di antaranya sholat sunnah itu boleh dilakukan dalam keadaan berkendaraan dan mengikuti arah apa? Arah kendaraannya. Tidak wajib menghadap kiblat. Beda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib itu syaratnya istiqbalul kiblah. Menghadap apa? Kiblat. Dan sehingga di dalam hadis Anas ibn Malik di sana dikatakan Rasulullah itu idza safaro. Rasulullah kalau bepergian fa arada ayatatawwa. Kalau dia ingin sholat sunnah, istaqbala binaqatihi al-kiblah. Nabi menghadapkan untahnya ke kiblat. Fakabbaro, terus apa? Takbir. Tsumma shalla haitsu wajjahahu rikabuhu. Kemudian sholat mengikuti arah kendaraannya itu di jalan atau mengikuti apa? Arah rute perjalanannya. Ini kalau sholat apa? Sunnah. Tapi kalau sholat wajib, nazala. Nabi itu apa? Turun dari kendaraan atau unta. Sehingga kalau jenengan bepergian itu ketika melakukan sholat wajib, yang pertama Bapak, mencari tempat sholat yang terdekat. Belum bukan, belum saya. Yang pertama kan mencari tempat sholat. Itu bagi orang yang punya kendaraan pribadi. Atau mungkin enggak kendaraan pribadi, travel tapi kan bisa mengatur apa? Sopir. Itu kalau mau sholat harus cari tempat sholat. Enggak boleh di mobil. Enggak boleh apa? Di mobil. Dan juga enggak boleh di motor, Pak. Kan bisa juga tuh di motor. Itu kalau kendaraannya apa? Pribadi.
Tapi kalau transportasi umum kayak bis, kereta, pesawat itu tidak usah turun atau mencari tempat sholat, tapi cukup mengikuti arah atau rute perjalanan. Jenengan naik bis nggak perlu bilang ke kondektor atau sopir ya, Pak saya mau sholat dulu, tolong ditunggu ya. Dan jenengan dipersilahkan turun juga, gitu. Bisnya berhenti, habis sholat hilang. Nah, kalau transportasi umum berarti mengikuti arah kendaraan dan posisi kita tidak harus menghadap kiblat, gitu. Karena kita masuk al-ajiz, orang yang tidak mampu menghadap kiblat. Itu kalau sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah itu fleksibel. Yang dilakukan Nabi tetap di atas kendaraan. Nabi witir itu di atas apa? Kendaraan. Dua sholat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi saat bepergian. Itu yang pertama apa Pak? Bu? Qobliyah subuh. Yang kedua? Witir. Sehingga di dalam hadisnya itu karena Rasulullah SAW yutiru alal ba'i. Rasulullah itu ketika bepergian itu biasa witir di atas untanya atau kendaraannya. Dan kadang-kadang Rasulullah itu, ini kalau memungkinkan ya, kendaraannya dihadapkan kiblat, Allahu Akbar, terus apa Pak? Terus mengikuti rute perjalanan. Itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan berarti ini sholat sunnah, berarti ya cukup apa? Langsung mengikuti arah kendaraan. Kalau mobil berarti dihadapkan kiblat dulu ya. Ya kalau di jalan ya rumit toh. Jadi kalau jenengan mau witir saat naik mobil, apa Pak? Ya cukup langsung mengikuti arah kendaraan. Itu kalau di jalan raya kan ya susah Pak ya. Masa mau dihadapkan ke kiblat atau jenengan ngadep kiblat dulu terus berbalik gitu. Ya kalau tempatnya memungkinkan ya. Nah kalau orang sholat di kapal, kalau di kapal gimana Bu? Di kapal itu kalau kita tahu kiblatnya menghadap kiblat dulu. Setelah itu mengikuti arah kapalnya jalan kemana. Itu berkaitan dengan apa? Sholat sunnah. Boleh tidak menghadap kiblat. Makanya di dalam Fathul Mu'in ya, wa qamisuha, syarat sholat yang kelima itu istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Illa fi nafli safarin mubahin, kecuali di sholat sunnahnya yang dalam perjalanan, bukan kita saat mukim Pak. Jangan habis sholat di masjid kemudian sholat sunnah pulang dengan naik motor, itu bepergian atau enggak? Tidak, semacam itu enggak perlu dilakukan. Berarti kalau jenengan sholat sunnah ya di rumah. Karena perjalanannya cukup apa? Pendek. Jangan-jangan sholat belum selesai jenengan mesti konggon. Nah ini nafli safarin, bepergian. Tapi bepergiannya kalau dalam madzhab Syafi'i ya, tidak diharuskan sebagaimana bepergian yang membolehkan qashar sholat. Berapa kalau madzhab Syafi'i jaraknya? 16 farsah, itu kurang lebih 85 kilometer. Itu kalau madzhab Syafi'i Pak, meskipun kalau tarjih tidak ada jarak tertentu, pokoknya disebut apa? Musafir. Mubahin, mubah itu safarnya yang boleh gitu. Kalau seseorang bepergian tapi nggak jelas tujuannya, itu boleh sholat sunnah apa Pak, di kendaraan atau enggak itu? Misalnya orang yang dikejar-kejar hutang gitu. Goda-goda kolektor Pak, melarikan diri gitu.
Kan bepergian tak ya? Ketika di perjalanan boleh nggak sholat sunnah tanpa menghadap kiblat? Boleh atau enggak? Itu betul Pak, di sini di Fathul Muin ya. Fala yajuzu tarkul kiblati, maka tidak boleh tidak menghadap kiblat finnafli dalam sholat sunnah li'abikin, bagi budak yang melarikan diri Pak. Budak melarikan diri itu enggak boleh sholat sunnah di kendaraan tanpa menghadap kiblat. Wa musafirin alaihi dainun, dan orang yang bepergian tapi dia punya hutang, dikejar sama debt kolektor. Tapi hala qadirin alaihi, ketika dikejar itu dia sebenarnya bisa membayar, cumanya iman. Kecuali kalau dia tidak punya uang untuk membayar, melarikan diri Pak. Itu boleh. Tapi kalau punya uang dia melarikan diri, berarti bepergiannya kan maksiat. Maka tidak diperbolehkan untuk mengqashar apa? Sholat. Itu dalam mazhab Syafi'i Pak. Kalau di Turki nggak ada bahasan kayak gini. Makanya bepergiannya itu apa? Safarin mubahin, bepergian yang mubah. Saya pernah ditanya gini, dia mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau orang rekreasi atau healing ke Bali, itu boleh mengqashar sholat, kalau kita dihubungkan kajian kita Pak, boleh atau enggak dia sholat sunnah di perjalanan tanpa menghadap kiblat, boleh atau enggak? Dia berkesimpulan kalau healing atau rekreasi di Bali itu konotasinya maksiat. Sehingga orang rekreasi di Bali itu enggak boleh qashar sholat. Tapi sebenarnya maksiat atau enggak? Niatnya enggak maksiat ya Pak. Kecuali kalau sudah usaha mau Bali nanti mau lihat tourising itulah gitu. Itu sejak awal berarti sudah niat untuk maksiat. Tapi secara umum enggak ya? Enggak. Meskipun di sana juga enggak bisa menghindari maksiat. Ya itu salahnya siapa? Salah matanya atau salah panitianya? Kenapa kok rekreasi di Bali itu? Atau salah turisnya? Kenapa kok? Enggak ada yang salah. Walaka an tusalliha munfaridan wa fi jama'atin. Dan terus di sini salat sunnah itu boleh dilakukan munfaridan, sendirian atau secara berjamaah. Karena sebagian sholat sunnah itu masuk kategori qismun tusannu lahal jamaah, bagian yang dianjurkan untuk berjamaah. Ada yang qismun la tusannu lahal jamaah, ada bagian yang tidak dianjurkan berjamaah. Berarti ada dua. Yang dianjurkan berjamaah itu contohnya sholat apa? Sholat apa di? Gerhana. Jenazah Pak. Jenazah sekarang berubah ya statusnya. Dari sholat jenazah itu fardu kifayah Pak. Ya kayak di masyarakat kan saling kelupaan toh. Di tempat saya Pak, nggak tahu kalau di tempat jenazah. Sholat jenazah itu as-sholatu jami'ah. Itu salah. Meskipun mazhab Syafi'i salah. Kenapa? Karena as-sholatu jami'ah itu untuk sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Sholat jenazah itu statusnya bukan sunnah, fardu kifayah, sehingga nggak perlu pakai as-sholatu jami'ah. Itu populer Pak sekarang di itu. Saya sering di rumah itu kalau mau sholat jenazah itu bilang as-sholatu jami'ah. Itu ngikut mazhab Syafi'i sendiri itu enggak betul itu saudara. Kenapa? Karena status sholat jenazah itu fardul kifayah, tidak sunnah. Yang disunahkan berjamaah berarti Idul Fitri, Idul
Adha. Terus apa? Istisqa, minta hujan. Terus gerhana, itu ya. Kalau iftitah 2, Pak. Di fatwa kita iftitah itu rangkaian dari sholat malam. Sholat malam boleh berjamaah, boleh tidak. Sehingga kalau di fatwa kita sholat iftitah itu boleh berjamaah, boleh sendiri-sendiri. Yang berarti kalau berjamaah 13 itu dilakukan secara berjamaah. Yang biasa itu di Syawal pengantin, Pak, itu katanya. Saya nggak pernah di sana, tapi ceritanya gitu. Boleh juga iftitahnya itu Al-Fatihahnya dibaca jahran atau sirran, itu boleh. Termasuk nanti tanawwu fil ibadah, varian dalam pelaksanaan apa? Ibadah, semuanya boleh. Yang tidak dianjurkan berjamaah itu contohnya rawatib. Salat yang mengikuti salat fardu. Tapi kalau seandainya Pak Bu, salat rawatib dilakukan berjamaah, boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Hah? Boleh atau enggak? Boleh. Dasarnya apa? Hadis Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar itu pernah sholat dengan Nabi. Sholat rawatib secara apa? Berjamaah. Coba, sholat itu saya sholat ma'a Rasulillah bersama apa? Rasulullah. Qabla dhuhri sajdataini wa ba'daha sajdataini. Dan seterusnya. Sebelum duhur 2 rakaat, setelah duhur apa? 2 rakaat. Kalau jenengan memaknai sholat itu sholat sopo ingsun ma'a Rasulillah ing dalam sertane Rasulullah qabla dhuhri ing dalam sadurunge zuhur sajdataini ing loro sujud to ing loro rakaat. Jadi sholat itu saya sholat bersama Rasulullah. Itu berjamaah atau sendirian, Pak Bu? Berjamaah. Sehingga Abdullah ibn Umar itu pernah sholat rawatib bersama Rasulullah secara apa? Berjamaah. Tapi yang sering yang dilakukan Rasulullah sendirian atau berjamaah? Sendirian. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau orang sholat rawatib berjamaah, apakah sholatnya sah? Ustaz jawab, keliru pertanyaannya, saya rasa di awal tadi. Sah atau enggak sah? Tapi hukumnya sunnah atau makruh? Nek sunnah berarti lebih baik berjamaah. Atau makruh? Atau mubah gitu. Nah, di I'anatul Talibin itu dijawab, Pak. Yang pertama, wa in shalla jama'atan la tukrah. Kalau seorang itu salat rawatib secara berjamaah lam tukrah, maka tidak dimakruhkan. Cumanya perdebatannya, hal yusabu alaiha, apakah dikasih pahala 1:27? Berlaku atau enggak, Pak? Oh gitu. Abdullah ibn Umar itu pernah mempraktikkan sholat rawatib bersama Rasulullah secara berjamaah. Sehingga dalam I'anatul Talibin sendiri tidak dimakruhkan. Tapi yang menjadi pertanyaan, dapat pahala atau enggak? Berlaku pahala 27 atau 1 gitu. Enggak tahu, Pak, ya. Nah, di situ ada 2 pendapat. Yang pertama yusabu alaiha, ya dapat 27. Yang kedua la yusabu alaiha, tidak dapat 27. Kenapa? Karena Nabi sendiri jarang, atau kan hanya kasuistik dengan Abdullah ibn Umar. Secara umum kan dilakukan secara apa? Sendiri-sendiri gitu. Oke ya. Qa'iman kunta au qa'idan. Salat sunnah itu boleh berdiri, boleh duduk itu.
Tapi kalau sholat wajib jenengan duduk, sah atau enggak Pak Bu? Oh gitu ya. Kalau mampu enggak sah. Karena syarat sholat itu kan qiyam, berdiri. Tapi fi fardil qadir, bagi sholat wajib bagi orang yang mampu. Maksudnya kalau wajib lawannya sunnah. Kalau sholat sunnah enggak harus berdiri. Qadir mampu, kecuali ajiz, orang yang tidak mampu. Itu tidak usah apa? Berdiri. Kalau jenengan tadi kan sholat wajib di bis, mampu berdiri atau enggak? Mampu ya repot Bu. Kriteria mampu atau tidak itu dia bisa, sebenarnya bisa berdiri, tapi kalau dilakukan itu ada masyakoh. Masyakoh itu berat. Kriteria berat apa? Mengurangi kekhusyuan. Dengan coba sholat di bis berdiri. Bisa, insya Allah bisa. Direm dewek kayak. Yang kedua jenengan pasti perasaannya. Nanti jamaah satu bis itu jenengan jadi perhatian ya. Bisa khusyuk. Enggak, terus nek melototi kabeh iki aliran opo iki mesti mesti enggak khusyuk kan itu. Sehingga ketika orang di bis itu masuk al-ajiz, orang yang tidak mampu. Tapi kalau sholat sunnah meskipun mampu boleh duduk. Boleh duduk. Nah, kalau kita lihat di dalam hadisnya ya, Rasulullah SAW bersabda, "In shalla qa'iman fa huwa afdal." Kalau seseorang itu sholat berdiri itu lebih baik. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Kalau dia sholat duduk itu pahalanya setengah orang yang berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Kalau seorang itu sholat dengan berbaring, maka dia mendapatkan setengah pahalanya orang yang duduk itu. Meskipun pahalanya apa? Berbeda. Tapi daripada tidak sholat kan lebih baik. Dapat apa? Dapat pahala meskipun setengah kan gitu ya. Apalagi jenengan capek gitu. Capek terus malas qobliyah, malas apa? Ba'diyah, apalagi sholat lail itu. Timbang malas gak usah sholat. Tapi ternyata kaidahnya sunnah itu lebih mudah daripada wajib, sehingga tetap dilakukan duduk itu. Dalam keadaan apa? Duduk. Cumanya duduknya itu yang lebih baik duduk apa? Iftiros, tawaruk, apa Pak? Atau tarobu. Tarobu itu sila. Atau sesuai dengan kenyamanan jenengan. Kalau pakai kursian duduk apa Pak itu? Tidak santai. Yang jelas posisi duduk apapunnya itu boleh. Kok ada kaifa masya'a, dia boleh duduk sesuai yang ia kendaki. Cumanya perdebatannya mana yang lebih utama? Iftirosh, tawaruk atau tarobu. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu iftirosh dulu. Iftirosh itu apa? Kayak tahiyat awal. Ada yang mengatakan tarobu, tapi kalau di HPT jilid 3 itu sesuai dengan kenyamanan. Pokoknya terserah posisi jenengan. Itu sholat apa? Sunnah. Sholat apa sunnah? Boleh dilakukan duduk. Kalau berbaring boleh atau enggak? Boleh tadi. Tapi berbaring dengan lambung yang kanan Bu, miring kanan kayak orang meninggal gitu. Ya. Kalau pakai lambung yang kiri juga boleh, tapi tetap didahulukan yang kanan. Kalau mustalqian,
Mustalqiyan itu apa Pak? Duduk miring, duduk tengkurap. Apa tengkurap apa itu yang apa Pak bahasa ini? Terlentang kok tengkurap. Terlentang. Boleh atau enggak itu? Wong di sini naiman itu secara umum kan bukan Pak, berbaring. Kalau terlentang boleh atau enggak? Maka kalau dia mampu untuk berbaring ya berbaring gitu. Soalnya hadisnya enggak ada terlentang. Ya, kalau terlentang berarti kan posisi kepala kalau kita di sebelah timur, kemudian kakinya di sebelah barat, kemudian kepalanya dikasih bantal supaya bisa menghadap kiblat. Tapi di hadisnya enggak ada. Kalau mazhab Syafi'i tidak boleh. Tapi kalau di tarjih belum dibahas, Pak. Tapi kalau sholat wajib tetap boleh ya, karena kan kalau orang punya udzur kan berarti berdiri, duduk terus apa? Berbaring terus terlentang ya. Kalau terlentang nggak bisa pakai isyarat. Isyaratnya dengan tangan, kalau nggak bisa dengan mata, kalau nggak bisa nggak masih Pak di dalam hati, baru setelah itu disolati itu. Sholat dalam hati saja nggak bisa itu disolati. Au ba'duha qa'iman wa ba'duha qa'idan, atau sebagian itu duduk, sebagian apa? Berdiri. Ini penting Pak Bu, kalau jenengan punya kebiasaan sholat malam. Rasulullah itu kalau sholat malam kan sholatnya panjang. Kalau tinggal salasina au arba'ina ayatan, kalau tinggal 30 atau 40 ayat itu baru berdiri. Jadi Allahu Akbar duduk, Al-Fatihah, baca surat itu, kalau tinggal 30 sama 40 itu baru apa? Berdiri, menunjukkan itu sudah mau hampir rukuk Pak. Kita 30-40 ya banyak. Tapi itu dianggap Rasulullah itu mendekati rukuk. Itu artinya sudah mau rukuk itu. Nah, misalnya juga di rakaat pertama duduk, di rakaat kedua berdiri juga boleh itu. Jadi kalau sholat sunat itu fleksibel, lebih apa? Mudah. Tapi tadi kalau apa? Berdiri itu lebih utama daripada apa? Duduk. Terus berikutnya walaka fil laili an tajhara bil qiraa'ah aw tusiraha wa yasunu bika al wasat. Kalau sholatnya malam itu boleh jahran, boleh siron. Qobliyah ba'diyah, jahran atau siron, yang ba'diyah isya, jahran boleh atau enggak? Boleh Pak, tapi itu di rumah. Kalau di masjid nanti ganggu jamaah yang lain. Kalau di rumah apa? Boleh. Dan sholat lail itu boleh siron, boleh jahran. Tapi yang sering dilakukan Rasulullah itu di tengah-tengah. Dan di dalam hadisnya bacaan sholat malam Rasulullah itu hanya didengar ala qadri ma yasma'uhu man fil hujrah wa huwa fil bait. Hanya didengar orang yang ada di kamar, di dalam rumah. Jadi tidak satu rumah dengar suaranya, cukup yang ada di kamarnya. Apalagi yang rumahnya apa Pak Bu, masih gedek gitu. Tetangganya juga gedek gitu. Salat malam jahron, nanti ganggu tetangganya. Meskipun bagi yang sholat kan dia pede Pak, saya sholat kok baik gitu.
Apalagi tetangganya pertama kali mungkin dilem, Pak. Kedua kali blebegan. Terus yang ketiga, yang terakhir. Wa idza aradta al-maktubata ba'da inqidha'iha awil aqsa fafsil bainahuma bil kalam awil khuruji binahwil intiqal. Ini berkaitan dengan sunahnya intikal kalau kita melakukan 2 sholat. Jadi sunahnya kalau kita melakukan 2 sholat itu tidak langsung. Jadi assalamualaikum warahmatullahi ke kanan ke kiri terus berdiri Allahu Akbar. Sunahnya tidak semacam itu. Dipisah dengan apa? Ucapan. Yang kedua dengan intikal, pindah gitu. Pindah. Itu kalau 2 sholat. Kenapa? Supaya tidak seakan-akan 2 sholat itu bersambung. Ya contohnya bagaimana kalau jenengan mau sholat wajib qobliyah. Setelah qobliyah, salam langsung sholat wajib. Atau dari sholat wajib ke ba'diyah. Gitu ya. Itu sunnahnya dipisah dengan ucapan. Ucapannya siapa? Kalamunas, ucapannya manusia. Ngomong dengan sampingnya. Kalau enggak gitu, kalamullah, zikir atau doa. Yang berikutnya intikal, pindah. Pindah itu yang terbaik, ya pindah ke rumah, itu yang terbaik. Tapi tidak selalu bisa kalau jenengan qobliyah, masa berqobliyah mah pindah ke rumah. Sholat wajibnya kan di masjid. Ya, gimana Bu? Ya kan ini yang pertama Bu. Yang pertama itu pindah ke rumah. Itu yang terbaik sesuai dengan kaidah yang kita awal bahas gitu. Sebaik-baik seseorang itu sholatnya apa? Di rumah. Dari masjid yang terbaik pindahnya apa? Pindah ke rumah itu terbaik. Yang kedua, pindah, geser ke kanan, ke kiri atau ke depan, ke belakang. Itu pindahnya. Berarti yang pertama di rumah, yang kedua apa? Pindah tempat. Saya bacakan di Fathul Mu'in, Pak. Ini sebenarnya ajaran mazhab Syafi'i ini, tapi kalau di masyarakat kayaknya menjadi politik identitas malah yang tidak bermadzhab Syafi'i ya. Nah, di Fathul Mu'in, wa yundabu ayyantakila li fardin au naflin. Disunahkan pindah untuk sholat wajib atau sholat sunnah. Maksudnya kalau sholat wajib jenengan dari sholat sunnah ke sholat wajib. Kalau sholat sunnah dari sholat wajib ke sholat sunnah. Bisa dipahami itu ya? Bisa ya? Min maudhi'i sholatihi, dari tempat sholatnya. Alasannya apa? Liyasyhadalahul maudhi'u, supaya tempatnya itu menjadi saksi. Jadi semakin banyak saksi itu semakin jenengan apa Pak? Bu, potensi masuk surga kan itu. Kalau semakin banyak apa? Saksinya. Kalau pindah tempat berarti kan semakin banyak apa? Saksinya. Tapi biasanya Pak Bu, orang itu di masjid itu ngapling satu tempat itu saja itu. Apa Pak biasanya? Di pojokan ya. Istiqomah di situ. Berarti saksinya itu saja nanti. Nah, itu sebagian ulama memakruhkan ya. Kecuali memang punya udzur. Dia sudah jalannya enggak sempurna sehingga dia cari di tempat yang nyaman bagi dia, itu beda lagi ya. Tapi kalau masih sehat jangan di satu tempat aja. Pindah-pindah supaya apa? Saksinya banyak. Haitsu lam tu'aridhu fadilatun nahwi safi awalin. Nah, kesunahan ini kecuali bertentangan dengan keutamaan. Misalnya shaf yang pertama. Shaf yang terbaik itu kan di belakang imam, persis baru ke kanan.
Setelah itu ke kiri. Kalau jenengan datang awal, itu di belakang imam persis. Meskipun banyak orang datang awal tapi milih di belakangnya. Ya kan, kalau sholat di masjid datang awal loh ya. Tapi ketika di masjid malah pilih di belakang, Pak. Dia sudah dapat keutamaan berangkat paling awal. Tapi ketika di masjid salah. Kenapa kok tidak milih di belakang imam, terus ke kanan? Oh gitu, terus dia suruh maju. Enggak lah. Nah kalau di belakang imam persis, kan saf terbaik. Terus mau sholat wajib, pindah atau enggak, Pak? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah berada di posisi yang terbaik. Dia kan qobliyah di belakang imam persis. Berarti kan ini saf yang terbaik tuh. Mau sholat wajib, pindah atau enggak? Tidak. Kenapa? Karena safnya sudah terbaik. Tapi kalau jenengan sholat tarawih, sunah pindah atau enggak, Pak? Tiap 2 rakaat itu. Sebagian orang ijol-ijolan, Pak. Coba nek ijol-ijolan kabeh. Fa illam yantakil fasla bi kalami insanin. Kalau dia enggak pindah, dipisah dengan ucapan manusia, ngomong dengan sampingnya. Atau baca zikir atau doa, itu juga boleh. Tapi kalau jenengan dua-duanya lakukan, ya bisa dengan zikir kemudian pindah tempat, berarti kan dapat 2 keutamaan. Tapi kalau hanya zikir saja, ya keutamaan zikir saja. Wa naflu li ghairil mu'takifi fil baitihi afdalu. Dan orang yang sholat sunnah tapi bukan yang mu'takif, bukan yang beriktikaf, dilakukan di rumah itu lebih utama. Kalau jenengan iktikaf enggak perlu untuk sholat sunnah pulang ke rumah. Jadi cukup sholat sunnah rawatibnya di masjid. In amina futahu. Tapi kalau dia tidak khawatir ketinggalan sholat sunnahnya itu al-tahawunan bihi, atau dia mengabaikan. Misalnya kalau jenengan nanti saya mau qobliyah subuh di rumahnya jauh, potensi di masjid carry, maka itu lebih baik di masjid itu. Ya kan bisa jadi, Pak, kayak macam itu ya. Au tahawunan bihi, atau biasanya orang kalau saya sholat di rumah itu wis pokoknya disibukkan anak sama istri, langsung wis mergawi mari sholat. Ojo lungguh kan. Habis Jawa langsung disuruh pergi cari nafkah. Jadi kalau semacam itu ya lebih baik di masjid, atau kalau di rumah wis di gandoli anaknya. Tapi kan lebih baik kan tadi ada itu sekali 2 kali ya, tapi nanti sama sekali enggak sholat di rumah kan kayak tadi sholatnya rumahnya enggak dapat kebagian sholat itu. Illa fi nafilatil mubakkiri lil jumu'ah, kecuali bagi orang yang melakukan sholat sunnah mubakir yang datang awal sholat Jumat. Kemarin atau kapan itu pernah kita bahas ya. Sholat Jumat itu kan sunnahnya mendatangi di awal ya. Jam 10 wis bagus, Pak. Kalau kita berjam berapa itu? 11. Masa jenengan sholat sunnahnya di rumah kan enggak ya. Berarti ya di masjid. Au ma sunnah fihil jamaah, atau sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Misalnya sholat Id, tapi itu di tanah lapang ya. Sholat istisqa atau sholat gerhana. Sholat tarawih di masjid atau di rumah? Perdebatan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i di masjid ya. Awarada fil masjidi kadzuha. Kalau sholat duha itu juga ada Nabi melakukannya di masjid. Jadi duha itu boleh di masjid, Pak. Karena dalam beberapa hadisnya Nabi melakukan di
masjid? Hah? Jadi ini beberapa pengecualian ya. Beberapa pengecualian apa? Anjuran untuk tetap melakukan sholat sunnahnya apa di masjid. Itu di dalam mazhab Syafi'i, tapi di masyarakat jarang dipraktekkan ya. Ya sebenarnya dikaji Pak mestinya, tapi nggak tahu sih itu. Jadi pindah tempat itu bukan hanya, sekarang kan kesannya itu versinya Salafi itu. Kalau Muhammadiyah sebagian melakukan, sebagian enggak. Yang lainnya belas Pak. Tapi kalau di Salafi kadang berlebihan Pak, kadang sampai ukir tempat. Nah, kalau tempatnya enggak memungkinkan kan sudah, berarti cukup dipisah dengan zikir gitu. Oke, mungkin itu saja. Ada pertanyaan atau enggak? Enggak, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.